Yo, halo. Kali ini saya akan membahas dan mengetes langsung tentang peraturan pemblokiran email di handphone ilegal, alias black market atau yang tidak bergaransi resmi Indonesia, dan emailnya tidak terdaftar di database Kemenperin. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, dari beberapa informasi, sebenarnya peraturan tersebut diterapkan untuk handphone ilegal yang dirilis atau diaktifkan pertama kali setelah peraturan ini diterapkan, yaitu tanggal 18 April 2020. Dan sekarang udah tanggal 19 April 2020. Berarti peraturan tersebut udah diterapkan ya. Untuk peraturannya itu seperti apa? Jadi, jika handphone dianggap ilegal atau emailnya tidak terdaftar di database Kemenperin, maka handphone tersebut akan diblokir emailnya, sehingga tidak dapat mengakses jaringan data seluler yang ada di Indonesia. Namun, untuk handphone ilegal yang udah aktif sebelum peraturan ini diterapkan, handphonenya tetap bisa digunakan. Tapi infonya masih simpang siur. Ada yang bilang masih bisa digunakan untuk beberapa waktu. Ada juga yang bilang akan tetap diblokir dan nggak bisa digunakan, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, saya akan tes langsung di beberapa handphone yang bisa dibilang ilegal. Karena ini tidak bergaransi resmi, dan emailnya tidak terdaftar di database Kemenperin. Yang pertama ada Xiaomi Mi Play. Handphone ini saya beli sekitar 1 tahun yang lalu, bergaransi distributor Platinum, kondisinya baru, emailnya nggak terdaftar, dan handphone ini saya pakai sebagai handphone utama. Di sini saya pakai kartu Tri, dan ini masih mendapatkan sinyal. Data seluler juga muncul, aktivitas internet, telepon, dan SMS masih lancar. Ya, masih normal seperti biasanya. Selanjutnya ada iPhone SE. Bukan the new iPhone SE ya, ini iPhone SE yang lama. Saya beli sekitar 3 bulan yang lalu, nggak ada garansi, kondisinya kata seller baru. Cuma dia ini unit untuk penjualan di Hong Kong atau Singapura. Dan emailnya tidak terdaftar. Saya coba pakai kartu Buy.U yang pakai sinyal Telkomsel. Dan ini masih mendapatkan sinyal. Data seluler juga muncul, aktivitas internet, telepon masih lancar. Ya, sejauh ini normal seperti biasanya. Lalu ada Sharp Aquos SH04H, si handphone 100 ribuan yang saya beli sekitar 7 minggu yang lalu. Untuk garansinya nggak ada, karena ini unit bekas pakai dari Jepang sana. Dan emailnya tidak terdaftar. Saya coba pakai kartu Buy.U dan masih mendapat sinyal juga. Data seluler muncul, aktivitas internet dan telepon masih lancar, ya masih tetap normal. Dan yang terakhir ada iPhone 4. Yang saya beli dari Cina jauh sebelum ada pandemik, sekitar 7 bulan yang lalu. Nggak ada garansinya, keterangan dari seller second like new, tapi menurut saya ini refurbished, dan pastinya email tidak terdaftar. Di sini saya pakai kartu Tri, dan ini masih dapat sinyal. Data seluler juga muncul, walaupun 3G, ya karena handphonenya masih 3G. Aktivitas internet masih lancar, telepon, SMS juga masih bisa. Normal ya. Kesimpulannya, dari beberapa tes handphone ilegal yang udah aktif sebelum tanggal peraturan tersebut diterapkan, itu belum terkena pemblokiran email. Kenapa saya sebut belum terkena? Karena bisa aja di kemudian hari, handphone-handphone tersebut terkena pemblokiran email. Saya juga dapat info bahwa handphone dengan email yang tidak terdaftar di database Kemenperin disarankan untuk tidak menggonta-ganti SIM card, karena bisa saja diproses dalam pemblokiran sistem. Nah loh. Fanspage Kominfo juga kasih informasi bahwa peraturan ini akan berlaku untuk ponsel yang dibeli setelah tanggal 18 April 2020. Jadi, ponsel yang dibeli dan sudah aktif sebelum tanggal tersebut tetap dapat beroperasi dengan normal. Dengan sudah diberlakukannya peraturan pemblokiran email ini, kalau kamu mau beli handphone yang kondisinya baru atau BNIB, lebih disarankan untuk mengecek emailnya terlebih dahulu. Cara mengeceknya udah saya taruh di deskripsi video ini. Nah, untuk yang mau beli handphone second gimana? Kalau handphonenya udah aktif sebelum peraturan ini diterapkan, ya masih aman-aman aja, walau nggak sepenuhnya aman untuk di kemudian hari. Yang lebih disarankan untuk membeli handphone dengan garansi resmi Indonesia. Jadi kamu nggak perlu pusing-pusing lagi dengan peraturan seperti ini. Kalau tetap nekat beli handphone yang bukan garansi resmi dan kondisinya baru atau BNIB,
kamu wajib membayar pajak untuk handphone tersebut agar bisa digunakan dan mendapat jaringan seluler yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itu aja pembahasan dan pengetesan di beberapa handphone tentang peraturan pemblokiran IMEI di handphone ilegal. Kalau kamu ingin bertanya atau punya info lainnya, silakan komentar ya. Sekian video ini, silakan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.